warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LC TV. Kali ini kita akan mengulas masjid yang ada di Pagianten. Kali ini saya berada di Pagianten di Masjid Sa'ada Sudaron, Jalan Makam Suro, Pagianten, Adiwarna. Masjid ini dipercaya sebagai masjid yang cukup tua di Kabupaten Tegar karena adanya makam suro yang ada di Pagianten. Nanti kita akan ulas masjid ini dan kita akan bertanya kepada pengurus masjid ini. Tetap ikuti perjalanan kami untuk mengulas masjid ini di channel LC TV. Ya, sekarang saya sudah berada di pelataran ya, Mas Bedi ya bisa dibilang ya, masjid ini, dan saya sudah ditemani oleh Mas Bedi. Gimana Mas Bedi pandangannya tentang Masjid Suro ini? Kabarnya masjid ini masjid tua di Kabupaten Tegal dan pembangunannya itu dikabarkan yang membangun Mbah Suro langsung dari Pagianten. Gimana menurut panjenengan? Ya, ini kita sekarang berada di Masjid Jami Sa'ada Sudaron. Sebenarnya nama modern. Kalau dulu memang ada nama. Terkait masjid ini memang menurut sejarah atau info yang saya terima itu memang masjid termasuk masjid wali ya. Karena apa? Seperti yang saya pernah katakan bahwasanya masjid kuno itu pasti berdekat dengan sumber air. Dimana ini sungai ini ya. Ini kan kali Soka ya ikutnya sebenarnya. Dekat dengan sumber air ya? Iya, sumber air, sungai di belakang. Kemudian terkait pembangunan ini memang ada kaitannya dengan sejarah atau ceritanya Mbah Suro Ponolawen, atau sering disebut ada yang bilang Syekh Abdurrahman Syabdurrahim, atau ada yang bilang juga Mbah Suro. Nah, terkait usia atau tahun pembuatan itu sekitar abad ke-15, jadi 1400 sekian lah ya. 1500 lah ya. Karena memang kalau kita tarik dari sejarah beliau memang tahunnya seperti itu. Ya, berarti kalau bisa dibandingkan dengan masjid yang ada di Kali Soka sendiri yang kemarin kita ulas itu lebih tua ini berarti ya? Ya, bisa dibilang lebih tua ini. Namun jadinya itu lebih tua di Kali Soka. Memang ini sempat terhenti berapa puluh tahun seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa cari sumber dari pengurus atau takmir ya. Iya, nanti kita coba cari pengurus atau takmirnya. Nanti kita akan tanya-tanya juga di tempat ini. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami di LC TV. Ya, sekarang saya sedang sama dengan takmir masjid ya. Nama jenengnya siapa? Pak Huri. Pak Huri. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak apa terkait dengan mimbar yang katanya masih kuno ini, berarti ini Pak benar Pak? Benar-benar aslinya kuno. Ini apa namanya? Selain mimbar, apa lagi Pak yang kuno Pak? Ini apa? Tongkatnya Pak? Tongkat yang buat khotbah. Ini berarti Pak ya tongkatnya? Iya, buat. Ya, ini teman-teman. Jadi apa namanya? Tongkat yang buat mimbar Pak ini Pak? Mimbar. Berarti ini asli Pak ya? Asli. Dan uniknya ini punya semacam kayak ros ya. Kayak ros. Tapi ini bukan bambu. Ini bukan bambu, cuma ini kayu. Kayak ros Pak ya. Oh. Ini mirip apa kayu apa yang saya kurang tahu. Terus ini juga besinya besi jadul ini ya. Jadi sekilas kalau teman-teman ngikutin video ini, mimbar ini mirip dengan yang ada di Kali Soka. Memang sama ya, sama di Kali Soka. Kan ini sama Pak, pengakuan ini sama. Sama. Selain dari mimbar sama tongkat ini apa lagi Pak? Ya Ada. apa? Oh, beduk. Beduk. Mungkin kita Asli. bisa lihat Pak ya. Bisa. Oh, Ya asli dari Bawali. Oh iya, mungkin kita bisa ke beduknya. Ya sekarang tadi Mas Bedi sudah masuk ya ke dalam ya untuk melihat mimbar yang gimana mimbarnya itu seperti apa Mas Bedi? Ya, seperti yang tadi dikatakan, Mas mimbar itu
hampir mirip dengan yang ada di Kalisoka. Oh, seperti itu ya. Mirip sekali dan warnanya pun sama. Hampir sama ya. Tapi kayunya pun sama mungkin ya. Sama karena sama-sama jati. Kayunya jati. Dan sekarang beliau ini takmir masjid ini dan ingin menjelaskan bahwa beduk ini Itu peninggalan. salah satu peninggalannya. Gimana Pak? Beduk ini apa benar dari pertama atau gimana? Dari pertama aslinya masjid, bikin masjid ada begini. Oh, berarti dari awal masjid ini dibangun beduk ini sudah Ada bangun dan tambang ini masih asli, belum pernah diganti dari dulu. dari dulu. Oh, seperti itu. Kalau kayunya apa ini Pak Junida Pak? Kalau kayunya kayak katanya kayu namanya kayu sidar guri, tapi sekarang kayu sudah nggak ada. Oh, pohonnya yang sudah tidak ada. Pokoknya udah nggak ada. Iya. Tapi kalau kayak kulit itu mungkin sudah pernah diperbaiki ya. Kulitnya emang sering kok, kalau pecahkan, Saya ganti ya. Ini Pak, ada cerita saya dengar karena masjid itu pernah dipindah mungkin senilai itu gimana? Iya, Ini beduknya. masalah betul, kan mau dipindah teman Belanda. Kemudian nggak alun-alun, Alun-alun Tegal. Tegal. Terus di tengah-tengah sawah Pak, terus nggak bisa diangkat, beratnya berat Luar sekali. biasa ya. Jangan orang banyak nggak mampu. Terus yang mau balik barang dibilang saya mau kembali ke masjid Suro lagi bisa diangkat. Cuma orang empat berdiri lagi. Jadi memang mitosnya itu sama seperti yang di Kalisoka ya. Beduknya itu katanya mau dipindah di Masjid Agung Tegal tapi nggak bisa dan Dan bisa. kemungkinan gimana Mas Beda? Ada kesamaan cerita itu gimana? Apa karena lokasinya berdekatan atau seperti apa? Mungkin cerita mengenai masjid ini sebenarnya satu ya, mungkin yang asli di sini atau yang asli di Kalisoka mungkin salah satunya itu. Jadi mungkin ada memang cerita masalah beduk ini harus kita gali lagi yang benar yang mana. Yang jelas ya semuanya benar lah. Iya, dan ini memang peninggalan dari zaman dahulu. Sini ada 3 di Kedung Sukun ada. Oh, Ini di Kedung Sukun, beduknya juga taman desa udah juga ya. Yang ceritanya mungkin mitosnya sama mungkin ya, Mas Beda. Ini sama. Ada lagi Mas Beda yang mau ditanyakan dengan beliau? Selain tadi mimbar terus tongkat apa buat foto terus mana kita taruh kita yang kuno di sini Pak. Ada padasan, katanya padasan buat apa tatakan wudhu. Oh, tempat berwudu. Iya, makanya kan itu apa dulu pakai gentong apa ini Iya, padasan. iya. Kalau itu buat tatakan wudhu. Oh. Ya, nanti coba kita lihat bisa ya Pak ya? Bisa, cuma gue nggak dipakai dari itu apa nih tatakannya. Oh, tinggal sedikit lah ya. Ya, mungkin kita nanti langsung ke sana. Monggo, Mas Bedi. Ya, itu tadi dari takmir masjid untuk menceritakan beduk ini. Dan mitosnya mungkin sama dengan yang di Kalisoka dan nanti kita juga akan melihat padasan yang ditinggalkan dari zaman dahulu oleh masjid ini. Nanti untuk itu Mantep. dari mana Mas? Dari mana? Dari pakaian TV mas. Oh, dari pagi Anten TV. Gimana, ada apa? Enggak, tadi sih mau sholat. Mau Sekalian itu ikut syuting kalau ikut Hah? syuting. Ikut syuting. Ya, kebetulan kita dari LCTV dan ini kawan-kawan dari Pakaian TV. Pagi Anten TV dan mereka ini asli dari Pagi Anten. Bisa dikenalkan nama channelnya? Oh iya. Lo nonton LC ya bisa mampir nang Pakaian TV. Isinya film, isinya cover, ya mau pakai. Ya. Ya di subscribe. Ya, gitu. yes. Di subscribe, dibantu beliau-beliau ini karena ya kita sesama konten kreator Tegal ada saling mendukung seperti itu ya Mas ya. Iya. Jenengan tahu sejarah masjid ini? Kurang ngerti. Oh ya udah, ya karena beliau nggak tahu, mereka ini nggak tahu, kita akan lanjutkan kepada takmir masjidnya. Panjenengan mau sholat dulu? Iya. Ya silakan sholat dulu. Nanti
kita ketemu lagi, oke? Iya, oke. Ya, terima kasih. Jangan mancing. Ya, itu tadi salah satu kawan-kawan YouTuber Pagi Anten TV, YouTuber Tegal juga, begitu. Bantu juga mereka agar channelnya juga tambah lebih baik, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel LC TV agar kita semua bisa terus menelusuri sejarah, budaya, mitos, dan apapun itu yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di LC TV. Ya, sekarang saya sudah di Padasan yang kabarnya tempat wudhu, tapi beliau takmirnya lagi bersih-bersih lagi, lanjut bersih-bersih, dan kita bersama Mas Bedi aja. Gimana Mas Bedi melihat ini? Ya, jadi tadi saya sudah sempat ngobrol sama bapaknya ya sebelumnya. Jadi ini padasannya yang asli nih. Kalau gentongnya dulu udah pecah, jadi yang masih asli itu tinggal alasnya aja. Sebenarnya di tangannya itu berlubang seperti batu yoni. Nah, mungkin lubang ini maksudnya supaya air yang masuk langsung meresap ke tanah. Oh, langsung kebuang ya, seperti itu ya. Nah, ini meyakini sebuah batu. Tapi tadi menurut informasinya lokasinya memang di sini atau dari sebelah mana? Bukan, katanya lokasinya itu sebenarnya di sebelah itu, samping masjid persis. Samping masjid persis ya. Agak dekat dengan sungai. Kemudian karena dibawa airnya diangkat, ditaruh di sini. Nah, ketika diangkat mungkin karena tidak presisi airnya dia patah. Makanya ini patah ini. Jadi sebenarnya masih utuh ketika bisa. Tapi kalau untuk masjidnya ini ukurannya memang seperti ini atau gimana Mas? Kalau masjid itu meski sudah saya lihat amati, saya juga tanya, masjid yang asli itu yang bagian dalamnya aja satu kotakan itu. Yang ini samping sini belakang itu udah renovasi. Dan itu tiangnya itu juga ya, katanya itu yang asli itu dulu kayu panggilnya, dan direnovasi tahun 1980-an jadi yang tembok ini. Gitu. Ya, nanti kita akan coba ke dalam untuk melihat-lihat bagian-bagian atau bentuk dari masjid aslinya. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di LC TV. Ya, sekarang kita sudah di bagian dalam ya, Mas Budi ya. Bagian dalam ini seperti apa? Aslinya yang mana, gimana? Ya, jadi asli itu adalah tempat yang kita Berdiri ya? ini sampai ke dalam sana. Ya. Itu asli. Namun ya tiang-tiang tempat ini sudah direnovasi, katanya dulu kayu dengan kayu. Jadi ya, mungkin karena keropos dan akhirnya direnovasi. Kalau untuk tempat imaman itu kan ada dua, itu gimana? Dulunya seperti apa? Ada kejelasannya ya? Kalau tempat pengaman banyak cuma satu. Samping kanan kiri itu ada sama ruang-ruangan. Kemungkinan ruang-ruangan itu nyambung sampai ke tadi yang Tempat lebar ya? Dulu di tengah itu pengimaman itu. Iya. Dan ada informasi lagi tentang bangunan ini apa memang dari dulu pakainya piang seperti ini apa gimana? Dulu langsung apa? Kayu ya? Langsung ya? Cuma ini. Kalau kayu-kayu ini berarti sudah ganti juga? Jadi memang karena dari abad 15 masjid ini berdiri dan mungkin rayap dan segala macam ya Mas Bedi. Butuh renovasi. Dan setelah ini kita akan berbincang kepada Pak Lebe ya, yang siapa tahu ada dokumen atau lebih tahu renovasi berapa kali tempat ini, dan nanti kita akan berbincang dengan beliau. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di LC TV. Oh, kenapa? Iya, Melo. Sejarah tempat gue, Iya, Melo. paham ya? Iya. Ya, sekarang saya sudah di rumahnya Pak Lube dan saya ditemani pemuda setempat, konten kreator juga. Jangan lupa di subscribe Pagi Anten Pagi Anten TV. Oke. Monggo.
Pak Ube, kita mau tanya masalah masjid yang sudah dari zaman dahulu, karena kita anak muda pengen lebih tahu mengenai sejarah dan kita lebih menghormati dan lebih bisa menjaga seperti itu. Kalau mungkin ada yang bisa disampaikan panjenengan namine sinten, terus pripun tentang masjidnya kamu. Ya mau ditanya masjidnya. Jadi pembangunannya itu yang bangun siapa? Mbak Suro kah? Mbak Suro siapa? Tahunnya berapa? Mungkin perkiraannya sudah renovasinya seperti itu. Ya sekedar sepintas sepengetahuan saya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikus Salam, Sepak Yanten RT 11 RW03, yang mana sedikit akan menjelaskan mengenai Masjid Jami Sa'adatud Darain yang bertempat di Suro Pakianten, Desa Pakianten, Kedunggan Suro. Kalau menurut sepengetahuan saya, yang mana sumbernya dari Abdullah Haji Sabuni Arif. Beliau adalah tokoh masyarakat atau ulama di kampung sini. Dulu juga pernah menjadi juru kunci Makbaro Suro Pakianten. Kalau makam sendiri dulunya, kalau menurut keterangan orang-orang tua dulu namanya bukan Suro, tapi namanya Bonati. Dia disebut nama Suro setelah ada Mbah Wali, itu beliau adalah Syarifatul Rahman Syarifatul Rahim, kakaknya bin Sultan Sulaiman Al-Baghdad dari Irak. Kemudian dia menyebar agama Islam di Kabupaten Tegal, yang akhirnya sampai singgah di sini dan membangun padepokan di Makbaroh tersebut. Di antaranya membangun masjid juga di sini, bareng ya. Iya. Dan menamakan Suro di sini karena kalau Suro bahasa Arabnya itu tempat musyawarah. Karena dulu di sini tempat musyawarah para wali, termasuk kalau kita hadir di Makbaroh tersebut, kita jangan lupa kirim hadiah Fatihahnya, sama ada kapilasan dari Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Sunan Kalijaga dia pakai kapilas di pinggir sungai. Kemudian karena pun setelah lama-kelamaan mendapatkan umat, itu banyaknya orang masuk Islam, dimana kemudian dia membangun masjid. Kalau keterangannya sih namanya kurang tahu, tapi setelah saya tahu namanya Masjid Sa'adatud Darain. Dulu kalau nggak salah pernah mengalami perhatian kata orang tua dulu itu sekitar tahun berapa, antara tahun setelah kemerdekaan. Dan termasuk di sini juga banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ditangkap sama Belanda sampai dia meninggal selama kedua. Dan ada tokoh masyarakat yang waktu itu sembunyi-sembunyi di masjid, akhirnya kena. Itu termasuk sejarah-sejarah di masjid ini. Kalau masjid ini sendiri berarti mengalami renovasi itu sudah berapa kali? Seingat waktu saya masih istilahnya sudah lahir ya, saya lahir kalau nggak salah, dan saya waktu itu masih sekolah SD, kemudian SMP, kalau nggak salah tahun 85, kemudian 95 itu direnovasi. Tapi kalau yang sakak bulatnya itu yang 4 itu mungkin
sebelumnya. Makanya banyak yang sanksi bahwa cakar bulat yang 4 itu masih dalam kewalian. Sebenarnya itu enggak. Oh, jadi ada kontroversial yang saka bulat itu dari zaman dulu apa enggak, karena memang pada saat direnovasi sudah ada atau belum ada pada saat ini. Cakar bulat itu sebenarnya masih baru, termasuk bangunan baru. Maksudnya bukan bangunan wali, bangunan orang-orang biasa. Dulunya pakai cakar kayu jati, gelondongan 4, bentuknya 4, cuman tidak merubah bentuk dari aslinya ya. Jadi karena memang kalau diperkirakan tahun, mungkin masjid ini dari tahun berapa sih Pak? Sekitar abad berapa ada? 15 mungkin 15-an atau 14-an. Jadi kalau renovasi kemungkinan juga sudah banyak sekali renovasi yang dilakukan dari zaman itu sendiri ya Pak ya. Dan panjenengan pernah melihat renovasi itu 2 kali lah berarti tahun masjid ini ya. 85 sama 95. Kalau 85 saya masih SMP. Mungkin Mas Budi ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mustakanya itu yang di atas asli dong ya? Ya yang asli, kalau masalah itu yang musaka, kemudian gedung, kemudian bukan ya mimbar tapi di dalam sudah nggak dipakai. Terus untuk tempat yang untuk khotbah, kalau orang Jawa bilang namanya kecis, cuman itu sudah diganti kayunya. Oh, cuman yang asli besinya. Oh, kayunya sudah diganti. Dan mustakanya yang di atas itu masih asli. Ada lagi? Untuk penamaan itu standar itu Bapak kalau setahu Bapak artinya itu apa? Sadar itu kan namanya kebagjaan ya, keberuntungan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Masjidnya memang dari dulu seperti itu. Mungkin ada yang bertanyakan dari bagian ke TV. Ya, cukup. Oke. Ya Pak, matur suwun karena kita sudah tadi juga kita lihat dan tambah penjelasan dari panjenengan. Terima kasih dan semoga penonton RCTV dan bagian TV bisa lebih mengenal sejarah. Anak muda-muda sekarang lebih mengenal sejarah nih Pak. Menjaga sejarah, karena tanpa sejarah bangsa ini nggak bakal ada seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu kami sampai Keramatannya sekarang masih terjaga ya. termasuk airnya itu masih asli. Oh, sumbernya masih asli. Jadi sumbernya juga masih asli. Masih banyak orang yang lakukan itu. Siap. Jadi tadi kita nggak sempat mereview sumbernya karena itu ya Pak ya. Padasan itu yang Tadi padasan kita juga sudah melihat, tapi sumbernya dan ini informasi lagi bagi kami kawan-kawan yang ingin hadir ke masjid ini bisa menjaga dan beribadah dengan baik dan menghormati para leluhur ya Pak ya. Dan untuk itu kami dari RCTV dan Pagi Anten TV mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.